Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita masih belajar di materi kelas 3 tema 3 pembelajaran yang keempat. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Salah satu cara ampuh menjauhkan diri dari virus corona adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Karena sabun apapun dapat membinasakan virus. Kok bisa ya? Pada dasarnya, virus itu terbungkus oleh lapisan protein dan lemak. Nah, lemak kan gampang menempel di tangan. Jadi kalau hanya cuci tangan pakai air saja, virus masih akan tetap hidup. Penjelasannya cukup sederhana. Bayangkan bahwa lemak cair itu adalah minyak. Kemudian, tuangkan minyak ke dalam air dan aduk rata. Apa yang terjadi? Minyak tidak larut, dia tetap mengambang. Solid di permukaan air. Nggak hancur tuh. Tapi coba deh, tambahkan sabun. Apa yang beda? Minyaknya larut, alias tercerai-berai oleh air sabun. Itulah hebatnya sabun. Karena sabun punya dua molekul, yang satu tertarik pada air, yang satu lagi tertarik pada lemak. Jadi, saat kita cuci tangan pakai sabun, molekul sabun akan menempel di virusnya. Kemudian, sabun akan menarik lapisan luar virus hingga hancur. Otomatis, virusnya nggak bisa bertahan hidup dan mati seketika. Tinggal dorong deh bangkai virusnya dengan air yang mengalir. Ingat ya, cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tema 3 subtema 1 pembelajaran yang keempat dengan pemetaan kompetensi dasar PPKN 3.1 dan 4.1, Bahasa Indonesia 3.1, 4.1, dan PJOK 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat memahami istilah yang terkait dengan materi pembentuk benda dengan tepat. 3. Dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. 4. Dengan melakukan praktek musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Dan yang kelima, dengan menuliskan pengalaman bermusyawarah di kelas, siswa mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Baiklah anak-anak, sekarang pembelajaran yang keempat. Yang pertama, ayo membaca plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Baiklah anak-anak, perhatikan tabel berikut, coba bandingkan dan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas 2-5 bulan, kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik sejenis bungkus deterjen 50-80 tahun, plastik 50-100 tahun, kaleng soft drink aluminium 80-100 tahun,
aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, dan kantong plastik tas kresek 10-20 tahun. Yang paling parah, styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik, contohnya ketika berbelanja. Sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukanlah kegiatan reduce atau mengurangi, reuse memanfaatkan kembali, dan recycle mendaur ulang. Baiklah anak-anak, diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce atau mengurangi, dan reuse untuk memanfaatkan kembali, dan recycle mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Karena musim masih pandemi begini, kalian bisa minta panduan atau bimbingan ayah dan bunda di rumah untuk reduce, reuse, dan recycle. Berikutnya, amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu, berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Kalian bisa minta bantuan seperti biasa, bimbingan ayah dan bunda di rumah, kerjakan di buku tugas masing-masing. Baiklah, kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Baiklah, bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Kemudian tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Yang ketiga, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Yang keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Dan yang kelima, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ayo bermain bola tangan, bacalah aturan permainannya. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. 2. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. 3. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. 4. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua mencermati sampah plastik yang ada di rumah. Sebaiknya dimulai dengan melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga. Pisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah lainnya. Mintalah petunjuk orang tuamu. Sekian pembelajaran hari ini.
Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.